Jadi GSP 20% flat tambah price impact 18%. Iya. Jadi untuk menghindari ini juga Pak Ben, Pak ini juga berpikir tuh beberapa hari ini kan. Jadi teman-teman yang minting yang di bawah 1 juta, Pak ini saranin untuk lanjut minting lah, ya kan Pak Ben? Nanti jual minta bantu Pak Ben segitu kan. Betul, lanjut minting aja, dia tinggal nambah beli BNSG aja kan. Iya, berapa dia ada punya duit gitu Pak Ben ya. Nah, pokoknya kalau nanti prinsipnya gini, nanti ke depan saya nggak melayani penukaran langsung ke BNSG lagi. Jadi Mhm, harus withdraw dulu. Nah, nominal withdraw itulah yang dibelikan BNSG dan WBNSG. mhm. Gitu. Jadi Rencananya kalau kalau melalui saya ya. Kalau melalui saya harus dia jual withdraw dulu semuanya, iya iya iya. baru hasil jualnya ini ditarik modal, sisanya dibelikan WBNSG sama BNSG. Iya iya Rules-nya iya. nanti akan saya berlakukan seperti itu. Iya iya iya. Jadi Pak Ben, ini Pak Ben, istilahnya, anggaplah nanti total supply walaupun itu masih lama. Jadi WBNSG ini nanti ini, misalnya, supply tinggal 10.000 nih, ya kan, sedangkan hasil 3x-nya nanti ini anggap satu orang nih, 10.000 dapat 30.000. Jadi dia bisa mintingkan, 15.000 lagi sedangkan supply 10.000 berarti yang 5.000 tuh bakal kayak mana nanti itu Pak Ben? Apakah ini, terbuang atau gimana tuh? Atau ada nanti itu, Boleh rules-nya? diulang nggak? Soalnya saya masih belum nangkep tuh. Nah, misalnya gini, total supply itu kan misalnya masih tinggal 10.000 doang nih, istilahnya nih ujung cerita nih Pak Ben, ya kan, menambah pemahaman juga. Ujung cerita tinggal 10.000 total supply nih. Jadi adalah, 1 orang lagi yang, bakalan 3x, dia minting 10.000 dapat 30.000. Dia lanjut minting nih, kan yang bisa kan separuh 50% tuh WBNSG kan, dia beli lagi itu 10 jadi 15.000 lagi itu nggak bisa minting lagi berarti Pak Ben, WBNSG-nya? Eee, Gini, dia statusnya pokoknya dia withdraw dulu semuanya, 30.000 itu dia withdraw dulu semuanya. Heeh. Lalu misalnya dia tarik modal, sisanya berapa itu yang dibelikan balik, BNSG dan Oh, ya ya. WBNSG. Oh, berarti habis semua berarti nanti sesuai dengan total supply ya, Pak Ben, ya? Yes, betul. Karena gini loh, kita mau memerangi, peredaran token yang bubble, Iya. yang memang istilahnya ya bubble itu yang diciptakan oleh investor pasif gitu loh. Iya Nah, iya. jadi makanya kita mau fokusnya kalau penggerak kan nggak ngefek. Dengan Iya, rules ini kan penggerak nggak ngefek, bener nggak? Kan benar. tinggal buang ke bawah terus kan, bener ya? Mhm, Nah, yang ngefek ini dengan rules ini kan adalah investor pasif sebenarnya. iya. Dan di sinilah akan tersortir mana tim investor, mana tim kita yang penggerak gitu. Iya, Pokoknya kita akan bela penggerak bukan investor. heeh, dan juga nanti, bakalan mengikis orang-orang yang malas ya, Pak Ben, ya? Nggak mau Betul, pelajari orang-orang yang malas kan jadi investor pasif kan. iya, Pokoknya saya nggak mau. jadi dia, Pokoknya saya fokus penggerak gitu. jadi dia terkikis akhirnya nanti bisa jadi dia mundur sendiri, nanti digantikan dengan orang-orang yang aktif gitu kan. Oke, dan otomatis kita akan jadi besar kalau kayak gitu kan. Kita nggak Iya mau pelihara benalu lah. iya, beban juga sih Pak Ben yang kayak gitu kan. Pak Ben juga ada merasa Nah, bebannya itu pada saat udah listing Pak Fani. Bayangin ya, orang-orang yang pasif nih gulung, 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 gulung. Terus karena dia nggak ada penyerapan kan, karena dia nggak bisa buang ke bawah dong. Dia iya, jual semua di exchange. Ya jatuh dong nilainya, bener nggak? iya 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 iya. Makanya kita tekan dari sekarang. Jangan sampai investor itu yang akan menghancurkan nilai masa depan gitu. Iya iya iya. Nah, Bu Ira, kamu gimana? Ada yang bisa saya bantu gak nih? Ya, assalamualaikum Pak Ben, Pak Pak Mim. Ben. Enggak Pak Ben, saya nimbrung sambil ngeklik ini poster. Oh siap. Lanjut Pak Mumu. Ya Pak Mumu? Ben, tadi apa yang ya, halo Pak Ben. Selamat malam Pak Ben. Ya, lanjut, lanjut. Apa yang tadi disampaikan Pak Ben cukup jelas sih Pak Ben. Cuma yang mereka minting itu mungkin dari nilai
ya katakanlah minimal lah Pak Ben. Ada yang 500, ada yang 1 juta, kan itu Pak Ben. Nah ini, mungkin kalau, kami yang penggeraknya mungkin ada sedikit dana mungkin untuk itu Pak Ben. Lebih apa, lebih, siap lah Pak Ben. Cuma yang jadi pertanyaannya Pak Ben, kalau misalkan ternyata kami juga, belum bisa membantu gitu, itu bagaimana tuh Pak Ben solusinya? Ya Nggak memang apa-apa, memang lempar ke saya, yang teman-teman nggak bisa nampung, lempar betul. ke saya. Tapi kembali lagi, nanti akan ada minimumnya. Berapa yang dilempar ke saya, nggak bisa kurang dari itu. Jadi kalau misalnya Oh, teman-teman yang receh-recehin ini, mereka ya mhm. udah kumpulin, Oh, misalnya iya kumpulin ke Pak iya. Mumu nih. Nah, Pak Mumu Oke transparansi aja ke mereka kan, dana yang oke. Pak, token yang terkumpul jumlahnya sekarang sekian. Nah, Oh terus kita gitu. mau proses ke Pak Beni nih minimum sekian, ayo kita kejar, siapa lagi yang mau jual, ayo kumpulin supaya minimumnya tercapai. Habis itu udah, Nah, iya. jual ke saya gitu kan. Nah, jual ke saya, cuman kenain 20% gas fee sama 18% price impact. Nah, Oke. jadi, tinggal teman-teman kumpulin aja. Jadi Pak Mumu, Pak Fani, Bu Ira, Seder, ngumpul tuh di tim, ya kan. Siapa yang Oh, mau iya jual, ya kan. iya. Yang mau jual udah kumpulin sampai nominal minimal withdraw saya itu tercukupi, lalu saya proses gitu. Oke, siap Pak Ben. Sebenarnya sudah ada sih Pak Ben gambaran-gambaran seperti itu udah ada Pak Ben. Nanti mungkin, solusinya, mungkin yang apa, yang barusan Pak Ben bicarakan, mungkin dengan cara itu Pak Ben nanti dikumpulkan dulu ya syukur-syukur sih ada dana kan gitu, bisa ditangani dulu kalau memang nggak ada, saya udah bikin apa, terobosan itu Pak Ben nantinya, gitu Pak Ben. Terus yang untuk yang penting ya mungkin dalam untuk memasuki listing ini kan tentunya, ada strategi-strategi dari manajemen yang tentu untuk mendukung, nilai, koin NSG itu nanti bisa di 0,3 tentunya kan, saya selalu menyarankan ke mereka, apa namanya, sebagian, tidak di-swipe ke WIBI-NSG, ya nanti digulung Pak Ben, seperti itu Pak Ben. Ya boleh gitu. Hmm. Oke, silakan teman-teman, apalagi nih yang mau bertanya. Mau sambungan dari Pak Mumu. Jadi Pak Ben yang teman-teman yang minting kecil itu dikumpulin dulu nanti dikirim ke Pak Ben ke Pak Ben nanti kami terima. Nanti kami perlu ada juga nih pengolahan pembagian berapa untuk ini, berapa biaya rupiah untuk ini teman-teman gitu ya Pak Ben ya. Ini kami yang hitung lah nanti Pak Ben ya. Nah, pokoknya nanti tinggal, Pak Fani ngitung aja gitu kan, dia aja nanti kan bagi rata gitu. Iya iya. Jadi, bagi secara proporsional aja. Nah, misalnya 500 token, berapa dapatnya, 1000 token berarti kan 2 kalinya gitu kan. Iya iya iya. Tinggal diproporsionalin aja sih. Iya iya gitu maksudnya Pak Ben ya. Iya, paling gitu. Silakan lanjut. Soal motivasi Pak Ben, kasih motivasi Pak Ben ini agak sekarang udah semangat lagi nih Ben ini. Karena sebelumnya kan sempat curhat juga sama Pak Ben kan. Ya kan? Mau motivasi yang, powerful atau yang super powerful? Super powerful Pak Ben menghadapi persiapan untuk listing ini kan. Kita jangan Gitu, oke. iya. Oke. Saya kasih kejutan deh, yang kasih motivasi super powerful. Iya iya. Mau nggak nih? Mau dong. Kayak Dong ini Pak Ben. Bu Yani kemarin dulu dibilangnya Mau sebelum dong. edukasi. Ini ceritanya nih, hadiah spesial nih dari saya nih, khusus yang masih bangun ini, yang masih setia nih, dia mengikuti edukasi di tengah malam kan. Nah nih saya kasih nih ya, Iya. yang super powerful nih, dari Tuhan langsung yang ada di samping saya nih. Betul betul Pak Ben. Halo teman-teman. Halo Pak Jo. Sehat-sehat Pak Jo. Halo Pak Siap. Jo.
Waduh, Salam kenal. ini calon miliarder nih kalau jam segini masih online nih. Amin. Masukan receh ini. Iya, 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 iya. Gimana kawan-kawan? Kira-kira ada kendala-kendala apa di lapangan kawan-kawan? Kendala mungkin ada Pak Jo, kendala-kendalanya yaitu tadi Pak Jo, masalah kenaikan dugasi Pak Jo. Ya Oke. kami apa yang disampaikan Pak Ben ya secara tidak langsung kami edukasikan ke bawah Pak Ben, Pak Jo. Ya, Dan alhamdulillah ada sebagian yang sudah paham tentang persiapan listing Pak Jo, seperti itu. yes. Jadi gini, teman-teman ya. Kalau saya kan di dunia network ini memang mungkin bilang lama banget enggak lah ya, tapi saya kebetulan masuk di waktu yang pas di dunia kripto, di mana itu tahun 2017. Jadi, saya banyak belajar lah, pengalaman hidup saya di dunia kripto, jatuh bangunnya seperti apa, platform yang kelihatannya manis-manis doang ujungnya seperti apa, kripto yang benar tuh seperti apa, kripto yang bodong tuh seperti apa. Saya udah kenyang lah, gitu ya. Jadi biasanya kalau saya ada di satu project, saya tidak mau project itu hanya by perusahaan yang setting gitu loh, karena mereka nggak tahu di market itu seperti apa. Jadi saya sukanya di sini itu setidaknya CEO kita itu mau mendengarkan orang-orang seperti saya, Benny, yang memang ketua komunitas besar gitu ya. Ya kita kan orang lapangan ya, jadi kita tahu lah, oh ini di depan ada lubang nih bos, apa nggak lu sebaiknya begini aja nih. Oh di sebelah kiri ada lubang nih, kita jangan ke kiri ya, kita lurus aja nih. Atau sebelah kanan ada lubang ya, kita harus belok ke kiri nih ya kan. Jadi banyak perubahan-perubahan ini sebenarnya untuk melindungi komunitas ini sendiri. Memang tujuan saya sudah ngomong sama tim inti saya ya, Benny dan elit tim lah, mungkin kalian tahu lah ya. Tujuan saya itu adalah setelah listing ini kita ada 2.0. 2.0 itu maksudnya token kedua ya teman-teman ya. Jadi saya mau menyaring lagi orang-orang yang di 1.0 ini, saya mau menyaring lagi super tim gitu loh. Super tim yang memang edukasinya sudah kuat, P2P-nya juga jago, pengertian tentang kriptonya juga jago. Karena mimpi saya mau membangun komunitas yang sehat di kripto. Jadi bukan sekedar komunitas ini yang memang isinya kumpulan-kumpulan orang yang keseringan main Ponzi atau money game gitu loh, yang taunya cuman depo, WD, depo, WD, depo, WD gitu ya. Kalau di sini memang dari awal saya bangun itu saya sudah bilang ke teman-teman semuanya, tim inti saya bilang ya, di sini itu bukan berarti kita masuk gede bisa dapat gede kalau kita nggak kerja. Masuk gede bisa dapat untung, ya secukupnya. Tapi kalau mau dapat duit, ya kerja kayak apa yang saya lakukan gitu loh. Saya sebagai ketua komunitas utama di Indonesia dan Filipina ya, dan kebanyakan negara Asia gitu ya, saya memberikan contoh kepada tim saya bahwa sebelum proyek ini mulai, segimana confident-nya saya ambil uang investorku, bakar duit, berangkatin ribuan orang. Itu confident pertama saya. Kedua adalah saya meminta bos untuk mengunci akun saya, tidak bisa jual ke liquidity. Itu yang saya lakukan. Akhirnya elit-elit lain juga setuju. Jadi kita semua tim elit tuh nggak ada yang bisa swap ke USDT itu. Jadi kita benar-benar hanya bisa ngembangin komunitas. Karena cara cara terbaik kalau kripto ini mau berhasil, yaitu kembangin orangnya. Ya, kita tahulah dasarnya Bitcoin kenapa sampai hari ini nggak terkalahkan, walaupun banyak teknologi kripto di luar sana yang sekarang ini udah lebih canggih dari Bitcoin. Setuju ya teman-teman ya? Nah, karena orangnya Bitcoin itu nggak terkalahkan jumlahnya. Believer-nya itu nggak terkalahkan. Mereka tuh tiap hari tuh edukasi terus nih, mau ketemu saudaranya, temennya, keponakannya, siapapun lah. Dikasih tahu, gue punya Bitcoin nih, lu belilah sedikit. Padahal itu nggak ada komisinya, nggak ada bonusnya, nggak ada apa-apanya loh gitu loh. Tapi di sini kan kita dikasih nih bonus percepatan waktu, ya kan. Kalau kita bisa P2P berdagang, kita dapat selisih, ya kan. Kita rumus ekonomi flow di NSCP ini jalan, ya kan. Kayak saya sendiri ya, saya selama di NSCP ini saya hidup ya dari hasil jual beli. Akun saya itu tidak bisa jual ke atas. Saya hanya bisa jual ke bawah, tidak bisa swap ke USDT.
Ya, jadi saya benar-benar hanya bisa jual ke bawah. Oke, di saat saya punya barang, jadi saya berpikir, "Oke, bagaimana nih caranya ya, saya nih, biar token ini berhasil?" Logik